bersekutu bersama-sama. Dia layak kita puji, Dia layak kita sembah, menaikkan syukur kita karena Dia baik dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh nyata setia Tuhan sepanjang hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu itu, pengampunan-Mu bagi setiap kami. Engkau melayakkan kami untuk datang dalam hadirat-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini. Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Biarlah semua yang kami lakukan dalam ibadah kami hari ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya Engkau yang rindu kami tinggikan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Darahnya melayakkan kita untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Kata-kata kita tidak bisa melukiskan betapa baiknya Tuhan. Karena itu biarlah pujian kita naikkan dari hati hanya untuk Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
setiap kami seperti lagu pujian tadi, bahwa Yesus Kaulah segalanya bagi kami. Kau Tuhan dan Raja atas hidup kami. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lalai diingatkan, yang terbelenggu dilepaskan, yang susah dihiburkan. Karena mujizat-Mu masih terjadi bagi setiap orang yang percaya kepadamu, orang yang mengasihi Engkau lebih dari segalanya, karena Engkau Tuhan dan Raja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hamba percaya Roh Kudus Kau ada bersama dengan kami. Karena Engkau hadir di atas pujian penyembahan umat-Mu. Engkau bersemayam dan memberkati puji-pujian umat-Mu, sehingga menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami merindukan akan firman-Mu, karena Engkau Tuhan dan Raja atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, urapi setiap kami. Terlebih dahulu Engkau ampuni setiap kami dosa pelanggaran kami yang tidak sungguh-sungguh percaya bahwa kalau Tuhan dan Raja hidup kami. Mari Engkau ampuni kami, Engkau jamah kami, agar kami boleh membuka telinga sebagai seorang murid dan hati sebagai seorang hamba yang mau duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu dan menerima berkat firman-Mu, sehingga kami melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Engkau urapi hamba-Mu, kuasai seluruh tubuh jiwa roh hamba-Mu. Biarlah Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu untuk berkata-kata yang hamba bersembunyi di balik jubah-Mu. Dan biarlah benih firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu tidak kembali dengan sia-sia, jatuh di tanah hati subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami. Biarlah kami Tuhan boleh menerima berkat-Mu, dan kami siap untuk diberkati firman Tuhan. Mari yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Oleh sebab itu seharusnya tidak seperti ujian tadi, bahwa kita percaya bahwa Tuhanlah dan Raja atas hidup kita, sehingga apapun yang Dia kehendaki kita sanggup melakukannya, bukan karena kemampuan kita. Jadi kalau kita tidak melakukan apa yang kehendak Tuhan dalam hidup kita, percayalah bahwa Dia bukanlah Tuhan dan Raja atas hidup kita. Dan sampai mujizat demi mujizat tidak terjadi di dalam kehidupan kita semua. Amin. Hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu fungsi gembala. Ya, fungsi gembala. Mari kita memulai firman Tuhan ini di dalam Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15 sampai 17. Saya rindu setiap kita mau membaca dengan suara nyanyi, sehingga betul-betul apa yang kita nyanyikan tadi adalah Tuhan dan Raja atas hidup saudara. Amin. Kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Saya rindu kita baca dengan suara nyaring tetapi perlahan. 1, 2, 3. Sesudah salapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lanjut. Yesus berkata kepadanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Sampai 17 sudah. Kata Yesus kepadanya ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihnya Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah
Dia selalu bertanya 2 kali atau 3 kali, pasti kita merasa ini orang nggak percaya saya kan? Benar nggak? Seperti Petrus, Simon Petrus ditanya sama Yesus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang yang ada? Karena saat itu kita tahu murid-murid banyak di situ. Waktu itu Petrus masih pergi menjala ikan kan? Ada murid-murid bersama-sama dia, bahkan mereka sepanjang hari tidak pernah mendapat ikan. Padahal mereka ahli menangkap ikan. Lalu Yesus hadir di sana. Yesus berkata, tebarkan jalamu lagi ke kanan. Dan apa yang mereka dapat? Semuanya ikan-ikan berlimpah 3 perahu panjang. Sampai jalan mereka akan koyak. Lalu mereka naik dan Yesus bertanya, apakah engkau Simon Petrus mengasihi aku lebih dari segalanya, lebih daripada banyak orang ini, lebih daripada murid-muridnya yang lain? Karena di situ banyak muridnya yang lain kan, bukan cuma Simon Petrus, ya. Kenapa cuma kepada Simon Petrus dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Bahkan dia sudah jawab, iya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi Yesus mengulangi lagi kata-kata itu, apakah engkau mengasihi aku? Pasti Petrus dalam hatinya bilang, ya Tuhan, masa engkau tidak percaya saya? Ya, dasarnya kan sudah juga begitu. Kalau ditanya 1-2 kali, rasanya kita merasa ini orang nggak percaya saya kali ya. Nah, itulah yang Tuhan Yesus tanyakan kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semuanya? Dia jawab, ya aku mengasihi engkau. Lalu Yesus bertanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Yesus mau betul-betul orang mengasihi Tuhan yang Yesus pilih untuk menjadi gembala. Ya, dari pembahasan kita seperti dalam ayat 17. Tapi sebelumnya kita membahas tentang gembalakanlah domba-dombaku. Sebelumnya kita masuk ke dalam fungsi gembala. Baiklah kita terlebih dahulu mengetahui bahwa gembala jemaat sama dengan penatua jemaat. Dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 17 ya. Coba kita baca Kisah Rasul 20 ayat 17 ya. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Ayat 28 dari Kisah Para Rasul, ayatnya yang ke-28 dari Kisah 20. Nah, karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Jadi jelas sekali di sini bahwa gembala atau penilik jemaat atau penatua jemaat adalah orang yang dipilih Tuhan Yesus, orang yang dipilih Roh Kudus, ya. Bukan kemauannya, bukan kehendaknya, ya. Tapi firman Tuhan mengatakan mereka dipilih karena Tuhan. Bayangkan, Simon Petrus ditanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku lebih dari segalanya ini? Bukan cuma 1 kali dia ditanya. Berarti Tuhan mau tahu isi hatimu betul-betul enggak kau mengasihi aku lebih dari segalanya. Barulah dia mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Lebih dari segalanya, lebih dari apa? Ya enggak? Lebih daripada harta, lebih daripada pekerjaan, lebih daripada apa? Lebih daripada hidup, lebih daripada nafas. Gembala itu mengasihi Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Nah, kembali kita membicarakan fungsi gembala, ya. Supaya kita tahu dulu gembala itu sama dengan penatua jemaat, sama dengan pendiri jemaat.
yang dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Roh Kudus, ya. Berarti Tuhan akan mengubah hidupnya karena Tuhan tahu dia akan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oke? Lebih dari pekerjaannya, lebih daripada hidupnya, lebih daripada napasnya. Kita tahu Petrus kan? Dia menjala ikan, ya enggak? Dia tinggalkan jalannya, dia cuci baik-baik, dia ikut Yesus. Ya. Begitu juga saat dia mau mati. Ya. Pertama dia menyangkal, setelah itu dia mati, disalibkan kembali. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Itulah pilihan Tuhan untuk menjadi gembala. Ya. Tidak mudah saudara. Ya. Karena Tuhan tahu bahwa inilah orang yang bisa kupilih, bisa kupercaya, mengasihi aku lebih dari segalanya. Bayangkan ada pekerjaannya, dia tinggalkan, dapat ikan 3 perahu banyak. Tapi dia bilang tidak. Saya cuci semua aku, saya ikut Yesus. Berarti orang itu mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari pekerjaannya, lebih dari hidupnya, lebih daripada apapun dia. Karena dia tahu semua itu Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Nah, jadi fungsi gembala sebetulnya, ya, di dalam Injil 1 Timotius sangat dijelaskan. Sebelum saya masuk lebih mendekat, di dalam Injil 1 Timotius 3 ayat 1 dan 7, ayat 1 sampai 7 itu jelas-jelas sekali. Seorang gembala punya kriteria seperti juga syarat-syarat bagi penilik jemaat atau pelayan Tuhan. Coba kita baca di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. 1, 2, 3. Silakan. Benarlah perkataan ini, orang yang mendapat jabatan pemilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu pemilik jemaat haruslah seorang yang benar, tercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memenuhi makanan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, berdamai, bukan pembuang. Seorang pembakar berada yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anak. Jika seorang tidak tahu mengembangkan keluarganya sendiri, bagaimana dia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah dia seorang yang baru bertobat, kadang-kadang dia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah dia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan dia dibuka oleh orang yang jatuh ke dalam jerat iblis. Itulah yang diterapkan firman Allah, bahwa tipe-tipe atau tanggung jawab sebagai seorang gembala atau penilik ada 7 pasal. Ya. Dia harus tahu mengepalai keluarganya. Ya. Kalau dia tidak bisa mengepalai keluarganya, bagaimana dia bisa mengepalai jemaat? Ya, ya. Ini tidak ada syarat-syaratnya untuk menjadi seorang gembala, karena Tuhan sudah menetapkan dia tahu bahwa hidupnya harus punya nama baik, bukan pemarah, bukan peminum, tapi tegas. Firman Tuhan berkata ketegasan seperti pedang bermata roh. Itulah firman Tuhan. Tidak ada tawar-menawar. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Katakan ya kalau ya, katakan salah kalau salah. Nggak ada. Lebih daripada itu, kata firman Tuhan, kita berdusta. Saudara setuju? Ya? Dan tidak ada alasan-alasan. Makanya firman Tuhan itu sangat tegas, ya, pedas. Jadi jangan kalau firman Tuhan itu mengenal kita mengatakan, wah dia menyinggung. Nah, kalau ada gembala yang begitu, gembala itu tidak benar dan bukan seperti yang begitu ditetapkan oleh Tuhan. Percaya, ya. Saya pun saja kadang dulu waktu masih ada radio Kristen Top-Topnya, setiap hari jam 5 sore saya selalu buka firman Tuhan dari mimbar. Bahkan kadang firman itu menegur saya. Saya berubah. Saya suka dengar firman Tuhan. Ya. Saya suka menyanyi. Lewat pujian kita kadang bisa diubah itu kita.
Jadi bukan disinggung, tetapi itulah firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita untuk mengubah hidup kita. Karena Dia adalah Tuhan dan Raja atas hidup kita. Kalau Dia Tuhan dan Raja atas hidup kita, maka kita harus tunduk kepada Dia, taat kepada Dia. Kalau enggak, berarti kita tidak menghargai Dia sebagai Tuhan dan Raja. Betul enggak? Saya beri contoh yang mudah. Guru di sekolah, kalau dia mengajar, lantas ada murid-muridnya di luar bicara-bicara di kelas, atau bicara lain atau tidak perhatikan, dimarahi atau tidak? Diusir kalau perlu kan? Ya kan? Saya pun demikian. Waktu kerja ada tim dari pusat, itu kita harus mendengar. Itu namanya kita sopan, kita menghargai dia. Ya, kalau kita tidak hargai, kita bicara mau kiri kanan, kita akan diusir keluar. Nah, saya teringat waktu saya masih di gereja Katolik, ada seorang pastor di katedral, namanya Pastor Evenberg, orang dulu. Kalau dia sudah mulai khotbah, terus ada yang terlambat masuk, bunyi pintunya, pintu gereja kan besar, langsung dia berhenti khotbah, saudara. Orang pada melihat ke belakang semua. Sebetulnya itu nggak salah, karena dia mau mengajar umat Tuhan menghormati firman Tuhan, ya enggak? Karena firman Tuhan itu adalah kita dan Dia Tuhan dan Raja atas hidup kita. Ya. Kalau kita sendiri tidak menghormati, gimana kira-kira? Contohnya mudah sekali kan di sekolah aja. Saya kira kita sudah pernah sekolah. Kalau di guru mengajar menerangkan, baru kita main-main di bawah. Marah nggak? Marah nggak? Marah kan? Nah seperti itulah. Jadi fungsi gembala itu sebetulnya yang pertama, Kisah 20 ayat 28 coba. Kisah Rasul 20 ayat 28. Kisah Rasul 20 ayat 28. Saya akan bacakan saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, simak. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Ya, karena itu jagalah diri saya sendiri dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Jadi bukan domba saya, tetapi dombanya Yesus. Saya gembalakan dombanya Yesus. Ya, kalau Anda bisa datang beribadah, saya percaya itu karena anugerah Tuhan. Karena Yesus sudah memilih dan mengasihi saudara. Amin. Kata firman Tuhan, bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi aku yang terlebih dahulu mengasihi kamu. Oke, bisa jelas? Kalau saudara boleh datang beribadah, saudara boleh datang menyembah Tuhan, itu berarti karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan sudah membayar saudara dengan darahnya yang suci, yang kudus. Oleh sebab itu, sebagai seorang gembala, itu sudah dipilih oleh Roh Kudus. Terlebih dahulu harus kita menjaga diri kita, kehidupan kita seperti tadi, ya, di dalam firman Tuhan itu, ya, di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7, ya, supaya kita menjadi teladan bagi jemaat, ya, kita menjadi tuntunan bagi jemaat. Nah, ini yang perlu kita tahu, ya. Kenapa? Saya ini menggembalakan jemaat Allah, ya, bukan jemaatnya saya, itu sangat keliru, ya. Jemaatnya Allah yang Allah peroleh dengan darah anaknya, ya. Dia menyelamatkan saudara dengan korban di atas kayu salib dengan darahnya, ya. Jadi kalau kita datang beribadah, yakinlah bahwa saya harus mendengarkan firman Tuhan, ya. Saya harus buka hati, buka telinga untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga seperti pujian tadi,
Mujizatmu masih terjadi sampai saat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang kusta didairkan, bahkan yang mati rohaninya dihidupkan. Nah, karena kita menghargai Tuhan, seperti seorang murid menghargai gurunya, seorang anak buah menghargai atasannya, pimpinannya. Betul nggak? Kalau tidak, kita ini apa sebetulnya? Ya. Jadi gembala itu harus menjadi contoh, ya. Karena itu jagalah dirimu, ya, dan jagalah seluruh kawanan domba Allah. Jadi kalau ada yang kurang taat kepada firman Tuhan, kurang melakukan firman Tuhan, baiklah saya mengajar mereka, baiklah saya menjadi terang bagi mereka, ya, supaya mereka ikut firman Tuhan. Betul nggak? Kita kan, kaulah Tuhan segalanya bagiku, kaulah raja begitu. Tapi kalau kita selalu tidak melakukan firman Tuhan, apakah betul-betul dia raja atas hidup kita? Atau kita maunya sendiri? Ya, seperti juga gembala. Kalau dia mengatakan dia gembala, baru dia maunya sendiri, bahwa dia mengatakan bahwa itu gembala adalah miliknya dia. Wah, itu keliru betul. Ya, gembala menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Ya, jadi bukan menyenangkan jemaat, tapi mengajar jemaat melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara setuju? Ya. Jadi gembala itu mengajar jemaatnya Tuhan, dombanya Tuhan, melakukan firman Tuhan. Karena jemaat itu sudah dibayar dengan darah yang mahal, darah yang luar biasa, ya. Apakah kita mau sia-siakan kasih Tuhan? Apakah kita pikir, masa bodoh dengan Tuhan? Apakah di saat kita perlu Tuhan baru kita mau betul-betul? Di saat kau senang, kau susah, apapun usahamu maju, usahamu tidak maju, hari apa, hari Minggu, kuduskanlah hari Tuhan, tatalah hargailah firman Tuhan. Karena kita tahu apa yang kita punya, apa yang ada pada kita, apa yang ada dalam kita, semua Tuhan punya. Amin. Kita saja Tuhan punya. Kita ini dari tanah dan debu, dibentuk, dihembusi nafas kehidupan. Kalau Tuhan sudah tidak mau, nggak ada yang bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ini sungguh bersyukur, dipilih, dikasih oleh Tuhan, sehingga kita boleh datang, duduk tenang untuk mendekati hadirat Tuhan. Ya. Kita memberikan persembahan yang terbaik, tubuh jiwa roh kita persembahkan sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, sebagai ibadah kita yang sejati. Itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi jemaat Allah diperoleh dengan darahnya, ya. Berarti gembala jemaat harus tetap hidup dalam tuntunan Roh Kudus untuk menjaga seluruh kawanan domba supaya tidak diterkam oleh serigala-serigala buas, oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman. Makanya Simon Petrus ditanya sampai 3 kali oleh Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi hati-hati saudara, ya. Gembala itu harus tetap hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kalau kita sudah tidak hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, jemaat akan melihat apa? Contoh, misalnya kita punya istri berapa, ya kan? Kita peminum pemabuk, kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan seperti dalam 1 Timotius 3 ayat 1-7. Kira-kira apa jadinya jemaat? Ya. Kalau saya berselingkuh, apa jadinya jemaat? Nama saya di luar busuk. Justru dulu saya suka bersaksi.
Dulu kehidupan saya sebelum mengenal Tuhan, saya adalah orang yang paling hina di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana saya berubah, itu karena tuntunan Roh Kudus saya. Mengingatkan saya akan firman Tuhan untuk menjadi terang dan terang bagi jemaat, untuk menjadi contoh bagi jemaat. Ya. Apapun yang harus saya tanggung, itulah penderitaan saya. Nah, saya harus menekan hidup saya sedemikian rupa, menekan semua yang enak-enak di dunia ini untuk melakukan firman Tuhan. Enak nggak jadi gembala? Nggak enak dong. Tinggalkan semua. Ya, harus mengasihi aku lebih dari segala orang. Ya, harus mengajar, menuntun jemaat Tuhan. Enak nggak? Enggak dong. Ya, jadi kita, karena firman Tuhan mengatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Banyak orang tidak senang. Ya, saya nggak tahu kenapa. Nah, ini saya alami saat ini. Dulu banyak teman-teman saya, yang teman-teman lama, ya, katakanlah mereka itu suka minum, suka judi ayam, datang. Ya, mereka mengkira semua. Saya bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan menjauhkan mereka, bukan saya. Ya. Tuhan menjauhkan mereka supaya mereka tidak tercemarkan ke saya. Itulah tuntunan yang harus saya lakukan. Kenapa? Saya harus menjadi contoh bagi jemaat Allah. Karena saya adalah gembala domba yang Tuhan tunjuk. Ya, kenapa? Saya bilang Tuhan tunjuk saya seperti Petrus. Ya. Saya percaya di saat saya baru bertobat, Tuhan mengasihi saya. Saya mau melakukan firman Tuhan. Berkali-kali saya sudah katakan, Tuhan, saya dulu nggak tahu apa bedanya persembahan dan persepuluhan. Saya mau tahu Tuhan. Gereja saya dulu hanya persembahan, tidak ada persepuluhan. Saya mau tahu Tuhan, apa bedanya? Tuhan tanyakan kepada mereka, apakah mereka sudah melakukan dengan benar atau tidak? Tuhan, siapa Tuhan? Tentu siapa? Gembalaku waktu itu. Dan diterapkan, harus tanyakan kepada mereka pada hari Kamis. Kapan? Hari Kamis saat pujian penyembahan. Karena dulu kami hari Kamis ada pujian penyembahan, ya kan? Khusus pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, gembala. Jangan Tuhan, saya takut. Akhirnya saya undur hari Senin. Saya ke kantornya. Pak, saya mau tanya, karena saya orang awam, dan apa bedanya persepuluhan dengan persembahan? Apa yang dapat jawaban? Jawabannya tidak enak bagi saya, kurang masuk di akal saya. Ya. Sehingga, nggak usah saya lanjut, saya kembali ke rumah. Malamnya saya berdoa lagi. Memang setiap hari saya berdoa, ya malam saya berbicara dengan Tuhan. Tuhan, kalau boleh, jangan pakai saya lagi seperti itu. Saya tidak mampu Tuhan, saya tidak sanggup. Apa jawabannya saya dengar? Kalau saya mau memakai engkau, apakah engkau mau melakukan tidak segala perintah? Ini saya berbicara dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau titahmu, segalanya saya akan lakukan. Saya akan lakukan dengan sukarela. Saya tidak melakukan dengan motivasi yang lain. Tapi Tuhan tahu, saya tidak punya apa-apa. Selain uang saya di BCA, cuma tidak sampai 1 juta, harus menghidupi 5. Tuhan berikan saya 200 juta Tuhan. Saya akan melayani Tuhan tanpa motivasi lain selain memberitakan firman Tuhan. Tuhan jawab saya, carilah kerajaanku dan kebenaranku, maka semuanya akan kutambahkan kepadamu, dan apa saja yang kuminta akan kuberikan. Saya kaget. Ayat ini di mana? Karena saya baru bertobat, saya baru percaya Tuhan. Di mana ayatnya ini? Carilah kerajaanku dan kebenaranku, maka semuanya akan kutambahkan kepadamu. Nah, ini mungkin satu nubuatan.
waktu saya baru dibaptis tidak lama, ada anak gembala memberikan saya konferensi. Di dalamnya ditulis dipersembahkan kepada Bapak Franz Joseph. Saya ingat buku itu, saya buka dan saya mulai ternyata ayat penuntun konferensi itu ada sampai sekarang saya simpan. Itu kenal. Itu buatan dari dia kepada saya. Ya, padahal masih jauh kan waktu. Akhirnya saya baca, saya dapatkan ayat itu di Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaanku dan kebenaranku, maka semuanya akan ku tambahkan. Berarti sebelum saya, mungkin Tuhan sudah tetapkan saya. Lewat baptisan saya, orang berikan saya, anak gembala berikan saya konferensi Alkitab sebagai kenang-kenangan saya. Enak, supaya saya gampang mencari ayat-ayat Alkitab ini. Tidak gampang, karena saya bukan orang teologi. Saya tidak pernah belajar teologi. Jangankan belajar, pegang Alkitab pun tidak, beribadah pun tidak. Enak. Karena saya adalah penyembah berhala, saya adalah penyembah roh-roh yang lain selain Tuhan. Dan ingat, saat saya pun menyembah Allah lain, dia berpesan kepada saya, jangan coba-coba minta uang kepada orang yang kau obati, selain sepasang lilin dan satu sisir pisang. Itu ucapan syukur orang yang kau sudah tolong. Saya pikir itu luar biasa. Kalau kau berani minta uang kepada orang, saya cabut kau punya hak. Bayangkan, kerasnya. Saya takut dan saya memang tidak lakukan. Ternyata saya baca di rumah Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan bilang, engkau sudah diberikan dengan cuma-cuma, berikanlah juga dengan cuma-cuma. Lebih hebat lagi. Tidak ada apa-apa. Kalau dulu saya masih dibodoh-bodohi ternyata. Kalau kau sudah tolong orang, kau sudah sembuhkan orang, kau sudah lepaskan dia dari kuasa setan, padahal saya juga setan. Ya. Cuma kekuasaan saya itu lebih tinggi daripada yang lain. Ya. Kekuasaan roh kesehatan itu ada seperti tingkatan katakanlah dalam pemerintahan. Ada RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya, bupatinya, bahkan gubernurnya. Nah seperti itu. Jadi saya berpikir itu, kau telah kuberikan dan cuma-cuma berikan dan cuma-cuma. Sedangkan saya dulu disuruh jangan minta uang, tapi pisang, satu sisir lilin dua. Itu saya bakar dan saya doakan. Apakah itu lilin dan pisang itu bukan dibeli pakai uang? Bodoh betul saya ini, enak. Ya. Berarti saya dibodoh-bodohi kan? Padahal memang Tuhan bilang apa yang sudah diberikan kepadamu dengan cuma-cuma, berikanlah itu dengan cuma-cuma. Ya. Jadi saya harus taat sama mereka. Apalagi sekarang yang kebenaran firman Tuhan. Dulu kalau orang mau mati, saya doakan. 3 tahun dia hidup, 3 tahun dia hidup. Ternyata saya baca Alkitab, dia diberi hidup 15 tahun. Lebih dahsyat kan Tuhan kita. Ya. Maka itu contoh-contoh itu saya juga heran. Tidak mudah dari normal. Tinggalkan pekerjaan. Enaknya pekerjaan saya. Dulu 50 juta itu setiap bulan saya pasti dapat. Lebih dari itu mungkin. Sehingga per sebulan itu saya takut salah. Biasa saya memberikan lebih daripada apa yang saya dapat. Ya, karena saya takut salah. Ya. Nah oleh sebab itu saya sebagai seorang gembala yang dikasihi Tuhan, saya harus hidup menjaga diri saya dan menjaga domba-domba Allah. Jadi saya mengajar domba Allah, jemaat Allah sesuai apa yang firman Tuhan. Bukan saya menjadi pengajar yang sesat, ya. Karena akhir-akhir ini banyak serigala-serigala buas, ya, yang berburu domba, ya. Banyak pengajar-pengajar yang sesat saat ini karena akhir-akhir ini semakin dekat kedatangan Tuhan kedua kali. Kita lihat di mana-mana banjir, gunung berapi meledak, ya.
Tiba-tiba tidak tahu apa-apa, banjir. Pare-pare baru kemarin kalau nggak salah itu. Baru banjir bandar di 4 kecamatan. Masuk akal. Ya. Oleh sebab itu, taatlah kepada firman Tuhan. Jangan kepada saya. Saya hanya ditunjuk untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Saya tidak bisa menyelamatkan saudara. Yang boleh menyelamatkan saudara adalah Tuhan. Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi saudara, memilih saudara sehingga boleh datang sujud menyembah beribadah. Oleh sebab itu, jangan pernah sia-siakan kasih karunia Tuhan. Ya. Itu sungguh mahal. Ya. Darahnya yang tercurah di atas Kalvari. Dia datang ke dunia ini menjadi serupa dengan kita. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib kata firman Tuhan. Dia menderita, dia dihina, disiksa, difitnah, ditangkap, diludahi, bahkan disalibkan, ditusuk lembunya karena kita semua. Amin. Oleh sebab itu, datanglah kehadiratnya dengan ucapan syukur, dengan membuka hati, mendengar, membuka telinga untuk mendengar dan membuka hati untuk menikmati hadirat. Ya. Karena itulah yang harus saya sampaikan seperti itu ya. Jadi ingat, fungsi gembala adalah yang pertama seperti itu ya. Menjaga diri sendiri dan menjaga seluruh kawanan domba, bukan domba saya. Ya. Oleh sebab itu, jangan kita nanti disesatkan oleh serigala yang berbulu domba. Ya. Banyak pengajar-pengajar yang sesat hari ini. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita, orang yang masuk melalui pintu adalah gembala jemaat, gembala domba. Ada gembala yang panjat pagar, ada gembala yang upahan. Ya. Kalau yang upahan ada masalah, maka dia akan lari meninggalkan gembala upahnya. Kalau yang pencuri domba, iya saya nggak tahu lah, namanya saya pencuri. Jadi hati-hati ya, hati-hati di dalam kita menilai seorang gembala. Ya. Jadi gembala itu bukan mau menyenangkan hatinya jemaat, ya, tapi gembala itu mau menyenangkan hatinya Tuhan. Dan jemaat itu adalah jemaatnya Tuhan. Oleh sebab itu gembala tahu bahwa mengikut Yesus itu orang akan membenci kita, ya, mencelah kita, karena kita mengajar kebenaran, ya, ya. Kita mengajar keselamatan, ya. Bukan mengajar yang tidak benar. Cucu saya saja tadi sudah janji mau ke gereja. Terus saya jemput, dia bilang ada kerja kelompok. Saya bilang nggak mungkin kerja kelompok kalau memang di sekolahmu sekolah gereja, sekolah Sion. Tak mungkin gurumu suruh sekolah kelompok. Hari Jumat kau sudah kerja kelompok, kenapa hari Sabtu tidak kerja kelompok? Hari Minggu itu Tuhan sudah beri waktu 6 kali 24 jam. Ya tak? Hari Minggu itu datang kepada Tuhan. Tinggalkan pekerjaanmu, apapun usahamu. Saya kan sudah bersaksi berkali-kali tentang itu. Ada seorang teman saya, dia seorang pejabat, akan mengaku pendeta, ya, memang dia pendeta karena dia ditahbis. Ya. Tetapi dia bilang, bagaimana Pak? Kalau dia datang, saya buka toko, masa saya tidak layani dia? Karena ini kasih Tuhan juga. Itu bagi kamu, tapi maka satu firman Tuhan, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu lebih dari segalanya. Ya. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Dia sudah memberikan kita waktu 6 kali 24 jam. Ada pekerjaanmu, kerjakan sebentar atau besok. Ya enggak? Atau hari Sabtu kerjakan. Kenapa mesti kerjakan hari Minggu? Ya, saya yakin dan percaya. Bukan sekolahnya, mungkin dia dengan teman-temannya.
yang mau kerja kelompok dan bermain-main. Nah, itu yang kita harus tahu ya. Jadi syarat-syarat mengikut Tuhan itu nggak mudah. Gembalakanlah dombaku, bukan domba saya, tapi dombanya Yesus. Ya, jadi orang harus menjadi teladan bagi kehidupan. Kalau nama saya di luar masih seperti yang dulu, ya seperti suka main perempuan, suka begini-begini, kira-kira orang akan enggak? Bukan saya yang dicela, tapi Tuhan yang dicela. Jadi gembala itu harus menjaga nama baiknya. Kriteria-nya seperti itu di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Ada demikian juga pengerja. Ya. Coba lanjutkan di 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 12. Coba kita baca ya, kita baca. 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 12. Sampai 13. Coba ditayangkan. Tolong dibaca. 1, 2, 3. Demikian juga yang diakhir haruslah orang-orang hormat, jangan bicara beda, jangan mengumbar anggur, jangan serakah. Mereka orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka adalah orang suci dahulu, baru ditempatkan dalam pelayanan itu setelah terkadang mereka bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang hormat, jangan memfitnah, hendaklah menahan diri dan hendaklah percaya dalam segala hal. Ia haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan dewasa. Amin. Jadi bukan saja gembala, ya. Pelayan-pelayan Tuhan, diaken itu ada syaratnya. Oleh sebab itu, orang itu biasa datang muda, ya, jangan malas dia akan beberapa hari itu orang datang langsung mau melayani Tuhan. Tuhan enggak, jangan, ya, harus tahu dulu. Kita kan belum kenal, tiba-tiba datang, tiba-tiba saya mau melayani Tuhan, ya. Ada yang terkenal karena dikasih, Pak. Wah, ini repot juga ini kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, ya. Kita harus belajar betul-betul dari 1 Timotius 3 itu, ya. Dari ayat 1 sampai ayat 7 itulah seorang gembala. Ayat 8 sampai 13 itulah diaken atau pengerja. Kenapa? Seperti itulah aturannya firman Tuhan, bukan saya yang buat-buat, ya. Tapi Tuhan yang menetapkan, ya. Jadi saya sebagai gembala harus menggembalakan jemaat Tuhan. Seperti itulah kalau ada yang mau melayani, tidak gampang sembarang-sembarang, ya. Saya tak tahu lah kalau di tempat lain. Tapi saya mau jemaat GBI Anugerah Makassar itu semua dipilih Tuhan. Bukan saja menjadi jemaat yang dipilih tapi tidak. Dipanggil tapi tidak menjadi terpilih. Amin. Itu saudara yang kita perlu tahu, ya. Jadi tugas jemaat, tugas gembala seperti itu, ya. Oke, bisa dimengerti sampai sini. Nah, yang kedua, fungsi gembala, tugas gembala. Kita buka 1 Petrus 5 ayat 2a. Poin kedua adalah 1 Petrus 5 ayat 2a. Saya akan bacakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan terpaksa, tetapi dengan suka rela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi pengabdian. Amin. Ini fungsinya gembala, tugasnya gembala, ya, menggembalakan kawanan domba Allah yang ada pada saya, ya. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, ya, tetapi dengan pengabdian diri.
Makanya itu tadi saya jelaskan, saya melayani pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan selama 33 tahun. Dia memilih saya dengan catatan, saya pilih kamu karena saya percaya kamu berkata iya kalau iya, satu kalau satu, merah kalau merah, putih kalau putih. Dan jangan sekali-kali kau berani minta uang kepada orang yang kau sudah sembuhkan. Nah, saya akan mencambuk kau dari sana. Tetapi minta cuma pisang satu sisir 2 kilo. Janganlah karena mau mencari keuntungan. Jadi kalau ada gembala yang cari keuntungan, saya minta maaf, pertanyakan diri sendiri. Ya. Tetapi dengan pengabdian diri kepada Tuhan. Karena dia mengingatkan kita, carilah dahulu kerajaanku dan kebenaranku, maka semuanya akan ditambahkan. Kita lihat Simon Petrus tadi, waktu sebelum dipanggil sama Tuhan. Tuhan suruh dia apa? Tebakkanlah jalanmu sekali lagi. Ya, ke sebelah kanan. Maka dia ikut. Dia tebakkan, apa yang dia dapat? Ikan. Sebanyak 3 perahu banyaknya. Sampai jalannya mau sobek. Berarti Tuhan menyediakan segala kebutuhannya. Ya. Jadi kalau engkau dipilih sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, jangan pernah takut. Tuhan pasti memelihara engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Dia akan datang tepat waktu untuk menolong engkau, mengangkat engkau terbang tinggi bagai burung raja-wali. Amin. Itu fungsi gembala. Ya. Dan kalau ada gembala yang mencari keuntungan dalam pelayanan, itu sangat keliru, saudara. Domba-domba kampung aja yang dilayani, domba-domba kecil tidak dilayani. Disuruh pelayan-pelayannya, tolong pelayani itu. Bahkan saya pernah merasakan, mendengar sendiri dari ada orang yang mau ditolong jemaat. Jemaat memang dia agak miskin lah. Oh, udah dijanji yang waris sama domba. Tiba-tiba mungkin ada yang nelfon lain karena dia banyak. Wah, oh ya, saya akan datang tepat hari dan jam. Janji yang kedua yang lebih baik. Tiba-tiba ada yang nelfon lain domba kamu. Oh iya, oke. Saya akan layani kamu. Ya suruhlah jemaatnya, pelayannya, layani yang kedua, yang ketiga. Apa itu? Dia bilang, oh sorry, saya lupa, saya sudah ada janjian. Padahal janjinya pertama di yang kecil, yang pertama, yang ketiga. Inilah cuma gembala-gembala yang tidak takut akan Tuhan. Jadi hati-hati, ya hati-hati. Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendaknya, karena dia berikan. Karena dia yang berikan itu, ya. Jadi kita harus tahu, kalau Tuhan memberikan jemaat GBI anugerah sedikit, kita syukuri. Ya, kenapa? Tuhan mungkin mau lihat kita hati-hati beserta semua pelayan-pelayannya. Apakah engkau setia melakukan perkara-perkara yang kecil? Kalau kita setia di dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang lebih besar. Nah, jadi jangan kita mencontoh orang. Kita nggak tahu orang itu urusannya Tuhan. Ya, kalau Tuhan percayakan kita mengembalakan kawanan domba Allah, itu kehendaknya saja, bukan kehendak kita. Jangan kita paksa diri. Ya, nah. Maka itu kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Semua kita harus lakukan dengan firman Tuhan. Kita kembali kepada pengabulan doa. Ya. Kita tahu bahwa dia memberikan jemaat GBI anugerah tidak sampai banyak sekali. Dan saya percaya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini bukan panggilan saya. Betul nggak? Ada orang yang saya datangi panggil, nggak kan? Datang sendiri panggilan Tuhan kan? Ya.
Saya rasa saya tidak pernah datang ke rumahnya orang menginjili dia, datang ke dia berikut di gerejanya gereja. Ya, kita kembali kepada firman Tuhan soal pengabulan doa. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Ini yang kita harus pegang dari Tuhan. Pelayan Tuhan juga demikian. Ya, dari penatua sudah, ya, ada kriteria dari pelayan Tuhan, betul nggak? Ya, di dalam 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 12, ayat 13 ya. Sekarang kita kembali kepada firman Tuhan. Karena hal pengabulan doa itu sangat penting, saudara. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Jadi jangan kita minta kepada Tuhan, Tuhan yang punya doa. Kita harus berdoa kepada Tuhan, ya. Coba Matius 7 ayat 7 sampai 8. Coba baca. 1 2 3. Ini poin yang kita harus tahu. Pelayan Tuhan, pendiri jemaat, penatua, bahkan pekerja harus bersekutu dengan saya, ya, dengan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ketuk pintunya Tuhan, karena Dia yang punya domba, Dia yang punya penuai. Oke? Jadi kita tidak bisa sembarangan saja lakukan itu, ya. Kita cari orang. Percaya, mungkin gereja penuh. Tapi saat kita tidak memberi sesuai apa, maka dia akan tinggalkan kita. Ya. Kita baca lagi, Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Itu harus kita lakukan. Kita baca lagi Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan segala pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada sebab aku percaya kepadamu. Sampai 14. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa yang dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ingat, ya. Jadi kita harus minta dalam nama Tuhan Yesus, karena Dia yang punya dombanya, Dia segalanya, Dia yang punya kekayaan, Dia yang punya, ya nak. Jadi bukan kita, ya. Kita baca lagi satu ayat lagi. Matius 9 ayat 37 dan 38. Matius 9 ayat 37 dan 38. Satu, dua, tiga. Maka katanya kepada murid-muridnya, kuaya memang banyak tetapi pekerjaan sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai kuaya supaya Ia mengirimkan pekerja untuk kuaya itu. Amin. Jadi ingat ya, firman Tuhan berkata apa? Tuayan banyak. Tuayan sudah menguning, tapi pekerja kurang. Ya, jadi Tuhan bilang mintalah kepada yang mempunyai tuayan. Saya harus berdoa setiap hari. Tuhan, Engkau yang tahu isi hati setiap orang. Tuhan berikan saya penuai-penuai yang siap menuai, yang boleh bergandengan tangan bersama hamba-Mu untuk menuai jiwa-jiwa. Karena ladang sudah menguning. Jadi kata lainnya, siapa yang harus menuai? Siapa yang harus mencari domba? Siapa yang harus mencari domba-domba yang tersesat atau apa? Gembala atau pengerja? Ya, ingat Ibu Maria dulu bawa firman di Mangga 2, masih Mangga 2. Bukan gembala yang cari domba, tapi domba mencari domba. Ya,
Keliru itu, sangat keliru. Gembala itu hanya berdoa terus. Penuai yang kurang. Banyak tuaian tetapi penuai yang kurang, pengerja yang kurang. Maka mintalah kepada yang punya tuaian, supaya dia mengirimkan penuai-penuai yang siap menuai. Karena ladang sudah menguning. Jangan. Jadi jangan kita keliru, jangan kita putar balikkan fakta dari kita. Ya. Saya ingat sekali, Ibu Maria pernah berfirman, ya, mau firman waktu di Mangga 2, ya, bahwa yang cari domba adalah domba pengerja, bukan gembala. Kalau gembala yang sudah mulai cari domba, nanti dia cari yang tambung-tambung, ya kan? Betul nggak? Yang tidak tambung dibiarkan. Tapi bukan itu. Harusnya saudara, penuailah, pengerja yang harus bergerak. Makanya itu sama dengan satu komandan, betul nggak? Katakanlah presiden, dia nggak campur yang lain kan? Karena udah ada tugasnya masing-masing, ya nak? Ada menteri koordinator apa, ada Polhukam, ada apa, ada menteri pertahanan, ada menteri apa. Yang lakukan kepada siapa? Atau misalnya siapa itu yang dari Gerindra, dia akan punya tanggung jawab mendatangkan kapal perang apa, ya kak? Nggak perlu masa presiden harus berturun tangan semua, ya enggak? Ada menteri pertanian, yang pertanian, menteri pertanian yang atur di bawah itu. Ada menteri dalam negeri atur urusan dalam negeri. Presiden hanya masuk dan usahakan mengajar mereka bagaimana untuk melakukan supaya negara makmur. Ya enggak? Jadi jangan keliru, ya. Kita nggak bisa keliru. Jadi seperti itu. Supaya Tuhan yang punya tuaian, kita minta kepada dia supaya dia mengirimkan tuaian itu untuk menuai. Oke? Jadi bukan gembala yang harus turun ke bawah cari-cari orang di segala lorong segala. Ya, nah, itu sangat keliru. Gembala itu juga yang berdoa. Ya, nah. Doa itu tidak dibatasi oleh kata dan situasi. Ya, nah. Jadi kita harus benar-benar hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Ya. Jangan kita melihat orang yang mungkin seperti itu. Ingat ya, akhir-akhir zaman ini banyak pengajar-pengajar yang sesat. Banyak segala buas yang menyamar sebagai domba. Kita harus hati-hati. Ya. Kita harus hati-hati. Oke, dapat dimengerti sampai sini. Ya. Poin ketiga. Fungsi sebagai gembala atau tugas sebagai gembala. 1 Petrus 5 ayat 2b. Kalau tadi 1 Petrus 5 ayat 2a, sekarang 1 Petrus 5 ayat 2b. 1 Petrus 5 ayat 2b. Oke, yang dibaca. Dan janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri, ya. Jadi bukan mencari keuntungan, ya, tetapi melakukan pengabdian diri kepada dia yang punya gembala, yang punya domba. Dia adalah gembala domba, dia adalah gembala agung, ya. Seperti itu. Waktu saya mau dipakai Tuhan, saya bilang, Tuhan janganlah pakai saya kalau menanyakan hal-hal tentang persepuluhan, karena pasti ada yang tidak senang. Dan saya tidak punya motivasi lain selain melayani Tuhan. Ya. Tidak ada motivasi lain selain menyenangkan Tuhan. Seperti saya jelaskan tadi, di saat saya melayani kuasa-kuasa kegelapan 33 tahun. Kalau saya bilang saya mau nyawamu, pasti saya beri waktu 3 minggu dia selesai.
Dan itu saya sudah lakukan terhadap beberapa orang. Karena dia terlalu menghina saya. Itu kekeliruan dulu ya. Saya bikin orang bangkrut, saya kasih tahu dia kaya bagaimana. Ya nggak usah saya sebut ahli jalan serang, orang kaya tapi sombong. Saya bilang saya mau lihat kau jatuh. 3 bulan dia jatuh miskin. Tapi di Tuhan bukan gitu. Justru kita ajar orang supaya orang bisa jadi berkat kepada orang. Amin. Ya, kalau dia diberkati Tuhan, maka dia harus menjadi berkat. Itu yang kita mau. Itu yang firman Allah. Ya. Jangan seperti dulu. Ya. Saya tidak mau hidup dalam kehidupan. Oleh sebab itu saya pun harus menderita supaya boleh ikut Tuhan. Karena setan itu tidak pernah mau melepas kita dari cengkraman. Selama 3 tahun saya menderita luar biasa, dipukul ke kanan, dibuat sakit. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tetap berdoa sama Tuhan. Saya percaya kuasa-Mu terlebih besar dari segala kuasa yang ada di bumi. 3 tahun saya menderita, disakiti, diserang. Itulah serangan balik dari pekerjaan setan. Dia tidak pernah mau melepaskan kita. Kalau kita mengalah, kita kalah. Tapi kalau kita melawan terus, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Makanya dulu waktu masih di Himalaya itu setiap Kamis ada ibadah. Betul kan? Siapa yang masih pernah ikut ibadah hari Kamis? Mungkin Bu Mince ya. Ada persekutuan doa. Karena dulu setiap hari Kamis selama 33 tahun saya bikin kemenangan. Kalau dia sudah datang berupa asap dan masuk ke saya, itu saya dipenuhi dengan berlepas. Bagaimana saya mau melepas dia? Kelihatannya dia baik, perbuatannya baik. Saya menolong orang tanpa minta uang, ya. Tapi cukup dengan lilin 2, dengan pisang 1 sisir. Ya, orang patah, orang apa, orang kanker payudara, ya. Puji Tuhan, orang mau mati bisa hidup dia. Tapi bagi saya ternyata itu bohong. Ya. Tuhan bilang layanilah aku. Ku berikan dengan cuma-cuma, berikan juga dengan cuma-cuma. Ya. Itu yang harus kita tahu bahwa Dia melihara kita. Ya. Jadi pesan firman Tuhan seperti ini. Di Matius 10 ayat 8. Engkau sudah kuberikan dengan cuma-cuma, berikan juga dengan cuma-cuma. Nah, berikan juga dengan cuma-cuma. Poin keempat, saudara, fungsi sebagai seorang gembala atau tugas sebagai seorang gembala. 1 Petrus 5 ayat 3. 1 Petrus 5 ayat 3. Tolong dibaca. 1, 2, 3. Jadi ingat, janganlah kamu saya seolah-olah saya mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada saya. Ya. Tetapi hendaklah saya menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Kita kembali di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Ya. Itulah fungsi dan tugas sebagai seorang gembala. Ya. Jadi bukan seperti apa yang mungkin orang ajarkan atau kita lihat contoh-contoh dari orang. Ya. Gembala harus disayangi sama jemaatnya. Tuhan sudah bilang, kamu akan dibenci semua orang. Karena Yesus sendiri dibenci sama orang. Oke? Jadi kita harus menderita, mengikut Yesus dan pikulah salibmu, ya. Baru ikutlah aku. Enak enggak? Enak. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan mendengar doa orang benar, ya. Tuhan menolong tepat waktu. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Saat sakit sudahlah Tuhan
Kau berdoa, percaya Tuhan sembuhkan. Amin. Itulah mukjizat Tuhan. Jadi hiduplah dalam takut akan Tuhan, karena Dia sudah memilih saudara sebagai domba-dombanya dengan darahnya yang kudus, tak bercacat. Makanya jangan sia-siakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Demikian juga Dia sudah memilih saya sebagai alat untuk mengembalakan domba-domba. Harus saya lakukan apa yang Dia perintahkan, bukan apa yang saya mau, bukan apa yang saya suka. Kalau saya mau berlaku begitu gampang, betul, gampang. Saya undang orang, ayo datang semua, yang makan mau apa, pasti mereka ikut. Tetapi itukah tujuan firman Tuhan? Tuhan bilang, bukan kamu yang mengasihi aku, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang mengasihi kamu, aku yang memilih kamu. Amin. Dan kalau saudara boleh hadir di dalam ibadah, itu karena Tuhan memilih saudara. Tuhan mengasihi saudara. Amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkenan memberkati roti dan anggur ini, sehingga bukan lagi roti dan anggur yang biasa, tetapi merupakan tubuh dan darah-Mu, sehingga waktu umat-Mu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu menjadi satu kesatuan dalam hidup kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan yang putus asa diberikan pengharapan baru. Kiranya Tuhan Yesus berkenan melayakkan kami untuk melayani perjamuan kudus. Perjamuan kudus dibagikan dan meminta pengampunan dosa sebelum kita menyantap tubuh dan darah. Sebab tubuh dan darah Kristus adalah suci, sehingga kita jangan permainkan itu. Kita akan berdoa supaya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia disahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sambut dalam nama Yesus. Ya, mari kita angkat tubuh darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus, kami percaya sukacita kami penuh. Kami bermazmur baru, kami memuliakan nama, dan kami mengucap syukur karena Tuhan sudah sucikan kami, sudah ubahkan kami, bahkan kami sudah menjadi hidup yang baru bersama Engkau. Oleh karena darah Tuhan, Kau tebus dosa kami, Kau selamatkan kami, Kau sembuhkan kami, Kau pulihkan kami, bahkan Kau berikan hidup yang kekal. Terima kasih. Kau percaya tidak ada satupun yang Kau lewati pagi siang hari ini. Mereka sudah diberkati oleh firman-Mu, mereka sudah diberkati oleh perjamuan kudus, bahkan mereka sudah hidup baru dan berkemenangan saat ini. Dan hamba serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan,
Yang lumpuh sudah berjalan, yang tuli sudah mendengar, yang lalai sudah diingatkan, yang kusta sudah ditahirkan, bahkan yang mati rohani dan jasmaninya. Hamba percaya mukjizat masih terjadi bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus hamba percaya setiap kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu, sudah diberkati oleh tubuh dan darah. Yang percaya diberkati firman Tuhan, diberkati dengan tubuh dan darah Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Pendeta Franz Joseph, dan untuk kehadiran seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini dan kita akan dilayani firman Tuhan oleh Evangelis Meska. Ibadah remaja dan sekolah minggu setiap hari Minggu di Lobe Sentul. Kau di dalam kehidupan kami, bahkan kami boleh menerima lawatan-Mu Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya firman yang sudah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena itu Bapa di sorga, Engkau mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu, hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk memberitakan isi hati-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang lebih heran, menjadi alat di tangan-Mu, memberkati hamba-Mu yang dalam membimbing setiap umat gembalaan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, hikmat yang berasal daripada-Mu Engkau akan taruh dalam kehidupannya. Berdoa untuk istri dan anak-anaknya, cucu mantu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar lewat kehidupan mereka ada banyak orang dapat melihat betapa besar kuasa-Mu berlaku atas hidup mereka. Berkat-berkat-Mu Engkau curahkan dalam kehidupan mereka. Dan berdoa kepada-Mu Tuhan, secara khusus untuk Bapak Gembala, kesehatan, umur panjang Engkau karuniakan dalam kehidupannya, sehingga dengan penuh sukacita hamba-Mu ini dapat melakukan tugas yang Tuhan percayakan di tengah-tengah umat-Mu ini Bapa di sorga. Dan berdoa kepada-Mu Tuhan, segenap pelayan-pelayan Tuhan, baik itu pelayan altar, pemain musik, hamba-hamba Tuhan kami percaya Engkau melihat akan apa yang sudah kami lakukan. Engkau buat kami bergandengan tangan Tuhan untuk dapat membawa jiwa kepada-Mu, membesarkan akan kerajaan di muka bumi ini secara khusus melalui gereja-Mu di tempat ini. Yang berdoa kepada-Mu Bapa di sorga untuk jemaat semua yang Tuhan percayakan dibimbing di dalam gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau mengenal mereka satu persatu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kekuatan, topang kehidupan mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jemaat-Mu yang mengerjakan
apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Engkau berkati dan buat berhasil. Usaha-usaha mereka Engkau buat berhasil semuanya. Anak-anak yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami di tempat ini, Tuhan, mari Engkau berkati semua Bapa di sorga. Engkau buat berbeda dengan anak-anak yang lain, sehingga sejak ini mereka mengenal Engkau lebih heran Tuhan, dan percaya bahwa Engkau adalah juru selamatnya. Bapa yang ada di dalam sorga, kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami membawa bangsa dan negara kami, kota kami tercinta Makassar. Tuhan, kami percaya kota dan bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, Engkau mengetahui pergumulan bangsa dan negara kami yang dihadapinya. Karena itu Bapa di sorga, setiap jajaran pemerintahan, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan, kami minta Engkau tanamkan roh takut akan Tuhan di dalam melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh memberikan persembahan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Walaupun apa yang kami berikan kepadamu Tuhan jauh lebih besar dari kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa di sorga, ajar kami Tuhan untuk menggunakan apa yang tersisa di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan memberkati semua yang mengembalikan apa yang menjadi hak-Mu berupa perpuluhan. Gantikan berlipat-lipat ganda Tuhan, seperti janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, janji-Mu ya dan amin. Dan kami klaim dalam hidup kami bahwa semuanya itu akan terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau sebentar kami akan kembali ke kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga, kami mohon penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala bentuk bahaya apapun. Tibakan kami dengan selamat sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Dan biarlah kami menempatkan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di doa syukur dan syafaat kami Bapa, kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa dan Roh Kudus. Hamba percaya Kau ada beserta kami. Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami. Engkau sudah memberkati kami dengan firman.
Engkau sudah timbangkan kami dengan selamat ke tempat ini, bahkan di tempat ini dan setempat berkata. Izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasih Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu di hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, dibiarkan musuh-Mu maju berpelan dan pukul kahak oleh-Mu, dan apa yang sedang Engkau kerjakan Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan